Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Ogan Komering Ilir akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik dengan saya, Ade Erni dari SMP Negeri 2 Teluk Gelam. Saya Hafsah Hidayanti, SMP Negeri 2 Kayu Agung. Dan saya Gali Wismarini Nurbaria dari SDN 1 Muara Burnai 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mbak Eca. Waalaikumsalam Mbak Ade. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat-sehat saja seperti biasanya Mbak Ade. Selamat semangat Bu ya. Baik Bu Eca, sebelum kita mulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat yang akan melihat proses coaching ini dengan kunci nantinya yang beda. Namun sebelum itu kita mulai proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait penilaian dalam pengamatan saya ini ya. Rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan adalah ibu itu harus memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu keterbukaan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Tentunya ibu juga harus memiliki kompetensi inti dari coaching, meliputi kehadiran penuh, keberhasilan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentu dengan teknik bahasa ya. Saya berharap ibu tidak lupa menerapkan alur peta, yaitu tujuan utamanya, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab dalam proses coaching nanti ya. Bagaimana Bu? Bisa dipahami? Ya Bu, insya Allah saya akan memahami apa yang dikatakan. Baik Bu, sebelum proses coaching saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan ya. Boleh Bu, silakan. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti Bu? Oh iya, dalam proses coaching nanti Bu, saya ingin mengembangkan dua pertanyaan. Yang pertanyaan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan kunci itu sendiri dengan teknik rasa. Baiklah, bagus sekali Bu ya. Nah, berarti ada dua kompetensi yang akan ibu kembangkan. Nah, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Nanti saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif agar si coach bisa menggali dan menemukan solusi atas segala masalah yang sedang dia hadapi. Baik. Memang mendengarkan aktif itu adalah salah satu kunci ya Bu ya, agar dapat menggali banyak hal dari coaching yang ini Bu ya. Nah, ibu pertanyaan terakhir ini Bu ya, perihal indikator pencapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator pencapaian nanti dalam proses percakapan? Indikator pencapaian yang akan saya tuju ya Bu Ade ya, dalam coaching nanti saya akan menerapkan alur peta secara runtut, kemudian juga akan menggali ide-ide dari coach sendiri agar dia dapat menemukan masalah solusi dari masalah beliau tersebut. Baik, Bu. Semoga dari indikator terkait prosesnya melalui peta, kemudian ide-ide, solusi dari coaching bisa tergali dengan maksimalnya dan bisa tercapai semuanya. Hanya itu Bu yang saya tanyakan, selebihnya setelah ini Ibu bisa memulai proses coachingnya dan semoga proses percakapannya berjalan lancar ya Bu ya, sesuai indikator yang tadi Ibu capai dan Ibu tentukan tadi. Siap Bu, terima kasih Bu ya atas waktu solusi pemasukannya dan segala macamnya. Sudah siap Bu? Siap Bu. Silakan Ibu mulai proses coachingnya. Terima kasih Bu Ade. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Rini hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Cuma ada sedikit yang terkendala di hati saya Bu. Begitu. Kira-kira apa yang membuat hati Ibu terkendala Bu Rini? Tapi saya apakah mengganggu waktu Ibu? Oh silakan Bu, tidak apa-apa. Kebetulan hari ini saya ada waktu luang. Boleh Bu, silakan Ibu mau bercerita. Ini Bu, saya kan sebagai wali kelas ya agak kurang bisa berkomunikasi dengan siswa saya dan anak didik saya. Ini
kalau mereka ada masalah, ada permasalahan, sepertinya segan untuk berbicara dengan saya. Oh, begitu. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita hari ini? Harapan saya yang pasti saya ingin mengembangkan kompetensi saya dan bisa mengatasi masalah ini. Oh iya, baik. Nah, menurut pengamatan Ibu nih, apa penyebab dari permasalahan itu tadi? Penyebabnya mungkin dari saya yang terlihat kurang ramah ya, mungkin karena saya agak kurang mengikuti organisasi atau kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, seperti itu. Baik, dari permasalahan tersebut, kondisi ideal apa yang ingin Ibu capai terkait murid Ibu yang takut berkomunikasi dengan wali kelasnya sendiri? Yang pasti harapan saya ingin mereka itu tanpa ada rasa takut atau segan untuk menyampaikan permasalahan mereka, atau mungkin mereka mau mengikuti kegiatan apa, mereka bisa membicarakannya dengan saya, seperti itu. Oh iya, benar ya Bu ya. Nah, dari kondisi sekarang nih Bu ya, bila dari skala 1 sampai 10, kira-kira kondisi yang sekarang itu diberi nilai berapa ya Bu? Sepertinya untuk saya itu masih berada di nilai 5. Iya. Kira-kira menurut Ibu, pengamatan Ibu sendiri, langkah-langkah atau solusi agar dapat mengatasi masalah tersebut, agar anak-anak Ibu bisa lebih dekat dengan wali kelas? Yang pernah saya lakukan ada beberapa kali saya mencoba saat berbicara dengan siswa. Nah, saya mengatakan kalau saya sebenarnya tidak seperti yang mereka bayangkan. Nah, saya sebenarnya kalau mereka sudah berbicara dengan saya bisa lebih bisa menanggapi mereka seperti itu. Tetapi ketika saya menyampaikan itu, ada banyak siswa yang sudah keluar, jadi mereka tidak tahu apa yang saya sampaikan. Gitu. Iya benar. Berarti belum terjaring semua ya Bu ya ini Bu ya? Ya betul Bu, seperti itu. Ya. Nggak apa-apa Bu. Berarti metode yang sudah Ibu lakukan ya, berhasil atau tidak metode itu? Sepertinya sudah sedikit berhasil, tetapi ya belum sepenuhnya lah. Berarti apakah Ibu ada metode lain yang akan Ibu lakukan selain metode klasikal itu tadi? Mungkin sepertinya saya akan mencoba metode segitiga restitusi dan agar lebih bisa dekat dengan siswa saya, jadi bisa berbicara dari hati ke hati seperti itu. Betul sekali Bu ya, kalau sudah dari hati ke hati itu lebih terbuka nanti siswanya. Nah, menurut Ibu dengan metode yang kedua diberi rentang nilai berapa Ibu dari skala 1 sampai 10? Sepertinya akan mencapai nilai 8. Karena yang namanya siswa itu kan karakternya berbeda-beda, jadi mungkin setelah saya melaksanakan tersebut kan mereka jadi bisa diajak berkomunikasi. Iya, benar sekali ya Bu ya. 20 siswa berarti dengan 20 karakter berbeda pula. Nah, kira-kira Bu, apa rencana Ibu ke depannya setelah percakapan kita hari ini? Mungkin saya akan bisa berkomunikasi dengan rekan lain, terus berdiskusi, bertanya ya terkait karakter-karakter siswa, atau juga saya akan berusaha untuk berhubungan atau berkomunikasi dengan orang tua siswa, sehingga saya bisa melaksanakan rencana saya tadi kan, nah, berbicara dengan orang tua siswa tadi di WA group, nah tentu saja dengan kepala sekolah yang pasti. Oh iya, benar Bu ya. Nah Bu, sekarang ya, komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan dan berjalan dengan baik? Komitmen yang akan saya lakukan, saya harus berusaha ramah, murah senyum, dan mungkin banyak menyapa siswa, terutama siswa di kelas saya. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan di sini Bu ya? Tentu saja ada, yang pasti dukungan dari semua warga sekolah, terus kepala sekolah, dan juga rekan-rekan guru yang lainnya. Ya, baiklah Bu, sepertinya masalah yang Ibu hadapi
sudah ada titik terangnya dan dari metode yang sudah Ibu terapkan dan juga Ibu sudah mendapatkan solusinya. Amin, Bu. Bagaimana Bu perasaan Ibu setelah kita berbincang sebentar ini? Alhamdulillah saya sedikit lega karena awalnya tadi bingung mau bicara dengan siapa, sekarang saya sudah mendapatkan solusinya. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga semua yang sudah Ibu rencanakan akan berjalan lancar ya Bu ya. Terima kasih Bu, terima kasih juga atas waktunya Bu ya. Terima kasih kembali Bu Rini. Semoga kedepannya tetap semangat Bu Rini ya. Demi memajukan siswa kita yang berprestasi, Siap. harus tetap semangat. Ya, terima kasih Bu Rini. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam. Baiklah Bu Afsa, tadi saya sudah mengikuti dan mengamati proses percakapan dengan kucing. Ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan, saya ingin bertanya Bu ya, mengenai beberapa hal. Apa yang sudah Ibu lakukan dan indikator tercapai saat kucing? Iya Bu, tadi sudah melakukan dan menerapkan prinsip kucing, yaitu kemitraan, proses aktif, berdaya aktif, dan memaksimalkan potensi kucing. Nah, kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu Ade. Ya, berarti apa yang sudah Ibu lakukan tadi sesuai dengan apa yang menjadi catatan saya. Ya Bu ya, Ibu sudah memberikan prinsip sebagai kemitraan, terbukti Ibu pada saat mengobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata ya Bu ya. Juga ada proses kreatif di mana Ibu berusaha menggali aktivitas kucing untuk mengeluarkan solusi terkait masalah yang dihadapinya. Kemudian Ibu memberikan pertanyaan berbobot untuk kucing, serta Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan pra-observasi tadi ya. Dari apa yang disampaikan dalam proses tadi sesuai dengan apa yang menjadi catatan saya Bu ya, dan semuanya sudah terlaksana. Yang paling penting adalah Ibu sudah menciptakan menggunakan alur peta. Alhamdulillah proses coaching yang Ibu lakukan sudah baik, luar biasa Bu Eca. Pertanyaan terakhir Bu ya, berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Terima kasih Bu Ade. Yang saya ingin kembangkan adalah keyakinan penuh Bu, yang mana mungkin tadi saat coach ada kegelisahan dalam masalahnya, seharusnya saya mengajukan teknik stop agar beliau bisa rileks dan menyelesaikan masalahnya. Baik, semoga teknik ini bisa Ibu maksimalkan dan tidak hanya potensi ini, juga potensi lainnya Bu ya. Terima kasih Bu, luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu Rini, alhamdulillah hari ini saya sehat Bu ya. Oke, luar biasa ya. Baik Bu Ade, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coaching nanti ya. Nah, namun sebelum Ibu memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam pengamatan saya. Jadi rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan adalah Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, tentunya Ibu juga sudah memiliki inti dari coaching, meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentu dengan teknik pasar. Saya berharap Ibu tidak lupa menerapkan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, terus rencana, tanggung jawab dalam proses coaching ini. Bagaimana Ibu kira-kira? Bisa dipahami? Iya Bu, insya Allah bisa saya pahami. Baik Bu, jadi sebelum memulai proses coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh Bu, silakan. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan Ibu nanti? Bu ya, nah dalam proses coaching nanti Bu ya, saya ingin mengembangkan dua pertanyaan. Yang pertama itu mendengarkan secara aktif, dan yang kedua itu mengajukan pertanyaan
pertanyaan yang berbobot dengan teknik dasar. Baiklah, bagus sekali Bu Ade. Berarti ada 2 kompetensi yang akan dikembangkan. Nah, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya Bu ya. Nanti kompetensi yang akan dikembangkan adalah mendengarkan secara aktif Bu ya, supaya saya bisa menggali potensi agar Puci bisa menemukan solusi atas segala permasalahan yang beliau temui. Baik, memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci agar dapat menggali banyak hal dari coachingnya nanti. Nah, Ibu, pertanyaan terakhir ini ya, perihal indikator pencapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator pencapaian nanti dalam proses percakapan ini? Indikator pencapaian yang saya akan tuju dalam coaching nanti, saya akan menerapkan alur Tirta secara runtut. Kemudian saya juga akan menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas masalah beliau. Baik Ibu, semoga dari indikator terkait prosesnya melalui Tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan maksimal ya, dan bisa tercapai semuanya. Hanya itu Ibu yang saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu bisa memulai proses coachingnya, dan semoga proses percakapannya berjalan lancar sesuai indikator yang tadi Ibu ingin capai dan Ibu tentukan tadi. Baik Bu, siap-siap. Terima kasih Bu. Oke, sudah siap Ibu, silahkan mulai proses coachingnya. Siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Ade. Ya, bagaimana kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja Bu Ade. Bu Ade bagaimana? Ya, alhamdulillah baik juga. Hari ini kita akan melaksanakan coaching Bu ya. Insya Allah coaching yang ini kita laksanakan menggunakan alur Tirta. Lalu di awalnya saya ingin bertanya dulu pada saya, kira-kira mau bicara apa hari ini Bu? Ini Bu Ade, saya mau membicarakan tentang permasalahan saya selama mengajar di kelas Bu Ade, tentang siswa-siswa saya yang dalam kegiatan belajarnya itu pasif sekali Bu Ade. Oh, jadi ada siswa-siswa Ibu pasif dalam pembelajaran. Lalu nanti karena pembicaraan kita ini singkat Bu ya, nanti di akhir pembicaraan ini kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan? Ini Bu Ade ya, dari hasil bicara kita hari ini, saya ini berharap pada akhirnya nanti saya bisa menemukan solusi tentang masalah yang saya hadapi dengan tidak aktifan siswa saya di kelas. Jadi di akhir pembicaraan kita ini nanti supaya Ibu dapat ya mendapat solusi ya untuk meningkatkan keaktifan siswa Bu ya. Jadi kalau menurut Ibu itu ya, siswa aktif itu yang bagaimana Bu? Menurut saya Bu Ade ya, siswa yang aktif dalam kegiatan belajar itu misalnya saja pada saat kita diskusi Bu Ade, ada yang bertanya dan tentu teman yang lain akan menjawab. Nah, kemudian saat bertanya kan tentu ada timbal baliknya Bu Ade ya. Jadi ada yang mengacungkan tangan, ada yang bertanya dan ada yang menjawab seperti itu. Dan bila ada tugas-tugas Bu Ade, mereka secepatnya mengerjakan. Nah, menurut saya seperti itu Bu Ade kalau siswa yang aktif di dalam kelas. Oh, jadi itu ya ciri-ciri siswa yang aktif ya. Iya. Nah, sekarang saya ingin informasi juga dari Ibu ya. Menurut Ibu sekarang siswa itu dalam belajar apa yang menyebabkan mereka kurang aktif? Iya Bu. Yang pertama itu Bu ya, karena mungkin Bu itu dari saya belum pernah melakukan survei Bu Ade. Kemungkinan yang pertama itu. Kemudian itu saya belum tahu konsep dari materi apa yang saya ajar, jadi saya belum menguasainya seperti itu. Sehingga pas mereka belajar, saya beranggapan mereka itu sudah mengerti apa yang akan saya tuangkan. Padahal belum tentu Bu Ade. Nah, mungkin itu masalahnya yang membuat mereka tidak aktif dalam pembelajaran di sertifikat Bu Ade. Mereka sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, asik sendiri seperti itu. Oh, berarti itu yang menjadi landasan Ibu ya. Mereka pasif gitu Bu ya. Baik, Ibu, saya akan melanjutkan pertanyaannya ya. Kira-kira apa rencana Ibu untuk ke depan? Rencana saya Bu Ade untuk ke
saya akan mengajar metode yang bisa saya terapkan Bu Ade ya, supaya siswa yang pasif itu bisa belajar dengan giat. Jadi mungkin saya akan menyusun modul yang bervariasi, metode pembelajarannya pun tidak itu saja Bu Ade. Saya akan coba metode-metode lain seperti itu Bu Ade. Jadi kalau misalnya saya mengajar tidak bisa menebak ini lagi, itu lagi, saya bisa berusaha mencari modul yang bervariasi tadi dengan mencari referensi, metode pembelajaran yang membuat siswa aktif dalam belajar. Bagus, luar biasa Bu ya. Jadi Ibu akan menerapkan metode pembelajaran maupun referensi yang baru dari itu Bu ya. Iya. Jadi mereka nggak bisa nebak-nebak apa yang belajar hari ini gitu. Iya Bu, benar sekali. Mereka tidak bisa langsung tahu, oh Ibu tuh hari ini begini seperti itu Bu. Nah, jadi supaya ada model baru, jadi mereka lebih aktif seperti itu ada ya. Dalam melakukan itu Bu ya, nanti ada nggak kira-kira yang bisa membantu Ibu? Tentu saja ada Bu Ade. Itu warga sekolah itu saya harapkan bisa membantu saya, apalagi guru-guru yang ahli dan sangat pandai merancang modul-modul pembelajaran yang katakanlah usianya lebih muda dari saya, update yang Bu Ade ya, yang masih energi, yang masih suka belajar dengan hal-hal yang baru seperti itu Bu Ade. Ya. Kira-kira kapan itu Bu rencananya? Mungkin kira rencana itu nanti akan saya lakukan saat libur semesteran Bu Ade ya. Saya kira waktu itu yang tepat untuk saya fokus menyusun modul pembelajaran yang bervariasi dan bisa menerapkan pembelajaran yang baru di tahun ajaran yang baru. Oh, begitu dari tahun ajaran baru ada metode baru gitu Bu ya? Ya betul sekali Bu. Ya, semangat ya Bu ya. Oke Bu, kita sudah mau memasuki akhir percakapan ini Bu ya. Pada titik ini, kira-kira apa yang Ibu dapat dari percakapan kita yang sebelumnya ini? Terima kasih Bu Ade ya. Tadi saya kan bertanya menemukan masalah saya dan menemukan solusinya sendiri tadi Bu Ade. Dari masalah saya tadi, awalnya saya tidak kepikiran Bu Ade ya, tapi sekarang alhamdulillah setelah bicara dengan Bu Ade, jadi saya kepikiran metode yang bagus yang baru tadi Bu Ade. Ya Bu ya, baik Bu ya, saya juga berterima kasih pada Ibu ya sudah berbagi atas permasalahan yang saya hadapi. Selanjutnya nanti saya harap Ibu bisa menerapkan rencana-rencana yang akan Ibu lakukan selanjutnya, dan saya juga berharap bisa berbicara lagi dengan Ibu ya, untuk melihat hasil perubahan Ya Bu. yang telah Ibu terapkan pada pertemuan kali ini. Saya rasa cukup sampai sini ya Bu ya. Ya Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum Bu Eca. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ade atas waktunya. Baiklah Bu Ade, tadi saya sudah mengikuti dan mengamati proses percakapan dengan Koci. Nah, ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan saya ingin bertanya kembali mengenai beberapa hal. Apa yang sudah Ibu lakukan dan indikator ketercapaian saat coaching? Iya Bu ya, saya tadi sudah melakukan dan menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetisi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Berarti apa yang sudah Ibu lakukan tadi sesuai dengan apa yang menjadi catatan saya ya Bu ya. Nah, Ibu sudah memberikan prinsip sebagai kemitraan. Bukti Ibu pada saat mengobrol tadi merasa setara, tidak ada perbedaan strata, juga ada proses kreatif di mana Ibu berusaha menggali aktivitas coach dan mengeluarkan solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu memberikan pertanyaan berbobot untuk coach, serta Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan pra-observasi tadi. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan dalam proses tadi sesuai dengan apa yang menjadi catatan saya ya Bu, dan semua sudah terlaksana. Yang paling penting adalah Ibu sudah melakukan percakapan melalui alur Tirta. Alhamdulillah proses coaching yang Ibu lakukan sudah baik Bu, luar biasa. Pertanyaan terakhir ini berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan adalah keyakinan penuh yang mungkin tadi coach ada kegelisahan dalam masalahnya. Seharusnya saya menggunakan teknik stop yang agar beliau lebih rileks, lebih santai dalam menyelesaikan masalahnya.
Baik, semoga teknik ini bisa Ibu maksimalkan dari Ibu. Tidak hanya potensi ini juga, tapi potensi yang lainnya ya. Terima kasih Ibu, luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Makasih ya. Assalamualaikum Bu Rini, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, sehat hari ini. Alhamdulillah ya Bu Rini ya. Bu Rini, sebelum kita memulai proses kucingnya di sini, saya ini sebagai pengamat ya Bu Rini ya, yang akan melihat proses kucing Ibu nanti dengan kunci Ibu. Namun Bu Rini, sebelum kita Ibu memulai proses kucingnya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini Bu Rini ya, terkait publik penilaian. Publik penilaian yang akan saya jadikan acuan adalah Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach yang punya kemitraan, ada proses kreatif, dan juga bisa memaksimalkan potensi. Nah, tentunya Ibu juga sudah memiliki inti dari kucing, meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tentu saja dengan memakai teknik STAR. Saya harap Ibu tidak lupa menerapkan juga alur cerita, yaitu tujuannya mengidentifikasi rencana, tanggung jawab, dan dalam proses kucing nanti. Bagaimana Bu, bisa dipahami? Ya Bu, insya Allah bisa saya pahami. Ya, baik Bu ya, sebelum mulai proses kucing, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Boleh, silakan Ibu. Ya, untuk pertanyaan pertama nih Bu ya. Kira-kira Bu, potensi kucing yang mana yang Ibu kembangkan dalam proses percakapan Ibu nanti? Dalam proses kucing nanti, saya ingin mengembangkan dua pertanyaan. Yang pertama mengenai mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Baiklah Bu, bagus sekali ya Bu ya. Berarti ada dua kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Nah, kira-kira bagian potensi yang bagaimana secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses kucing nanti? Ya, nanti kompetensi yang akan dikembangkan adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi agar kucing saya bisa menemukan solusi atas segala permasalahan yang beliau temui. Ya, baik ya Bu ya. Memang Bu, dengan mendengarkan aktif adalah salah satu kunci agar kita dapat menggali hal-hal terkait dengan kucingnya sendiri dalam proses kucing itu sendiri ya Bu ya. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir nih Bu. Perihal indikator nih Bu, kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator pencapaian nanti dalam proses percakapan yang Ibu lakukan nanti? Indikator pencapaian yang akan saya tuju adalah dalam coaching saya akan menerapkan alur Virta secara runtut. Nah, kemudian saya juga akan menggali ide-ide dari coaching sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas masalah beliau tersebut. Ya, semoga Bu dari indikator yang terkait proses melalui alur Virta tadi, kemudian Ibu bisa menemukan ide-ide solusi dari kucing, bisa tergali dan memaksimalkannya sesuai dengan tujuan ya Bu ya. Nah, hanya itu saja Bu yang saya tanyakan. Selebihnya nanti setelah ini Ibu bisa memulai proses kucingnya, dan semoga nanti percakapannya berjalan sesuai dengan indikator yang tadi Ibu sebutkan dan ingin Ibu capai. Baik Bu ya. Baik, Bu. Terima kasih Ibu. Bagaimana Bu, sudah siap Ibu proses kucingnya? Siap Ibu. Lanjutkan ya Bu ya. Baik. Assalamualaikum Bu Ade, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Rini, alhamdulillah saya sehat ya. Cuma ada sedikit pesan Bu. Ada yang bisa saya bantu? Tidak sih. Ya, alhamdulillah saya ada waktu luang. Ngomong apa yang Ibu harapkan dari percakapan tadi? Saya ingin menemukan solusi Bu ya dari masalah saya Bu. Mungkin setelah berbincang saya dapat mendapatkan gambaran tentang apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Memangnya ada masalah apa Bu? Jadi begini Bu ya, ada satu siswa di kelas saya. Ketika jam pelajaran saya, anak itu
seperti tidak bersemangat gitu belajar. Nah, di kelas kan bahkan tugas pun jarang dikerjakan. Itu membuat saya sedikit pusing untuk menghadapi anak tersebut. Tadi Bu Ade bilang ada satu siswa yang tidak semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas ya. Nah, apa Ibu sudah menelusuri penyebab kejadian ini, masalah ini? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak itu dan sudah saya tanyakan kepada anak tersebut ya penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Lalu dari pengamatan Bu Ade, apa alasan dia tidak menyukai pelajaran Bu Ade? Jadi Bu ini ya, setelah saya panggil anak tersebut ya, saya amati, ternyata dia tidak suka dengan pelajaran matematika karena menurut dia itu pelajaran matematika itu sulit dan membosankan Bu. Nah, jadi dia tuh malas untuk mengikuti pembelajaran. Itu berdasarkan pengamatan saya. Kira-kira nih seperti apa ya kondisi ideal yang Ibu Ade harapkan pada murid tersebut? Ya, tentu saja saya mengharapkan murid-murid dapat mengikuti pelajaran saya Bu, seperti teman-temannya. Kalau begitu strategi yang bagaimana yang akan Ibu Ade lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut? Jadi berdasarkan pengamatan saya Bu ya, saya tuh kurang menerapkan metode pembelajaran yang baik sehingga anak itu tidak semangat mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Jadi ya Bu ya, saya tuh harus ya menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak, memperbanyak SDK-nya dan memiliki media pembelajaran yang menarik agar murid berminat untuk belajar pelajaran matematika. Baiklah Ibu, apakah ada kira-kira metode pembelajaran yang pernah berhasil Ibu lakukan? Oh di ada dalam Bu, kelas? pernah Bu ya waktu itu saya pernah menerapkan metode teknik permainan tradisional Bu dalam pelajaran pola bilangan Bu ya. Itu dilakukan secara berkelompok Bu ya, dan ternyata anak-anak itu secara otomatis semuanya ikut terlibat Bu dan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Luar biasa ya Bu Ade ya. Jika kita rating dari angka 1 sampai 10 menurut Bu Ade, seberapa tingkat keberhasilan metode tersebut untuk menarik minat belajar murid Ibu di kelas? Kalau saya berikan rating Bu ya, menurut saya itu antara 8 sampai 9 Bu. Baiklah. Selanjutnya, apa saja rencana yang akan Ibu Ade lakukan? Bagaimana langkah-langkahnya? Yang saya lakukan itu segera menerapkan metode pembelajaran yang menarik Bu ya, yang tidak membosankan seperti yang saya ceritakan tadi, jadi belajar sambil bermain dan juga diselingi dengan ice breaking. Ya. Saya juga harus mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sebagai seorang pendidik. Baik Bu Ade, siapa yang bisa membantu Bu Ade untuk menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Oh iya Bu yang membantu saya dan menyusun rencana kepala sekolah dan rekan-rekan sejauh saya Bu. Oke, baiklah. Nah, perkiraan Ibu akan membutuhkan waktu berapa lama untuk melakukannya? Sepertinya tidak memerlukan waktu yang lama Bu ya. Hal ini akan langsung saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya yang akan membutuhkan waktu lama karena Ibu ini tidak ada yang instan Bu ya. Nah, kapan Ibu Ade akan melaksanakan rencana ini? Pokoknya secepatnya Bu ya, akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai dengan yang diinginkan baik murid. Iya, hebat Bu Ade. Kemudian ini Bu, komitmen seperti apa yang Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru hebat baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik. Oke, baik. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Di sekolah saya Bu, dukungan prasarana, moral semua sudah saya dapatkan Bu ya dari sekolah, rekan sejawat. Ini mungkin dari intern saya Bu ya, saya itu harus konsisten untuk melaksanakannya. Oke, baik. Bu Ade, semoga rencana yang
ibu ini dapat berjalan dengan lancar ya. Bagaimana perasaan Bu Ade setelah melakukan perbincangan sejenak ini? Masya Allah Bu, lega sekali perasaan saya Bu ya. Saya merasa sudah menemukan solusi dari permasalahan saya yang kita perbincangkan Bu ya. Oke, syukurlah kalau begitu Bu Ade ya. Mungkin ada lagi yang ingin Ibu Ade sampaikan atau perbincangkan? Saya cukup Bu ya. Terima kasih untuk Bu ini sudah meluangkan waktunya berbincang dengan saya sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Oke, sama-sama ya Bu Ade ya. Semoga kita bisa terus saling untuk berbagi ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa Bu Ade ya. Assalamualaikum. Baik Bu Rini, waalaikumsalam. Baiklah Bu Rini ya, tadi sudah mengikuti, saya sudah ikuti proses coaching yang Ibu lakukan dengan coach Ibu. Ini sudah beberapa ada catatan, tapi nanti bisa saya sampaikan. Saya ingin bertanya kembali Bu, beberapa hal apa yang sudah Ibu lakukan dan indikator tercapaian dalam coaching Ibu tadi. Iya Bu, saya tadi sudah melakukan dan menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot begitu. Ya, berarti apa yang sudah Ibu lakukan tadi sesuai dengan apa yang menjadi catatan saya Bu. Nah, Ibu sudah memberikan prinsip sebagai kemitraan. Terbukti pada saat Ibu berbicara, saat mengobrol dengan coach Ibu merasa tidak ada yang tinggi atau rendah, bahkan berbeda strata Bu ya. Juga terlihat prosesnya kreatif, di mana Ibu berusaha menggali aktivitas coach untuk mengeluarkan solusi terkait masalah yang yang ia hadapi. Kemudian Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coachnya, serta Ibu juga bisa memberikan kompetensi inti sesuai dengan pra-observasi yang Ibu lakukan tadi. Dari apa yang Ibu sampaikan dalam proses tadi, sesuai dengan apa yang menjadi catatan saya Bu, ternyata sama dan terlaksana semuanya. Alhamdulillah ya Bu ya. Yang paling penting Ibu sudah melakukan percakapan melalui alur tirta tadi. Nah, alhamdulillah Bu, proses coaching Ibu hari ini berjalan lancar, luar biasa sekali Bu. Pertanyaan terakhir ya Bu ya. Berdasarkan hasil coaching, kira-kira kompetensi apa yang Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan adalah keyakinan penuh, yang mana mungkin tadi coach ada kegelisahan dalam masalahnya. Seharusnya saya menggunakan teknik stop ya, agar beliau lebih rileks dalam menyelesaikan masalahnya. Baiklah Bu, semoga teknik yang sudah Ibu maksimalkan ini tidak hanya potensi ini, juga potensi-potensi yang lain bisa Ibu kembangkan. Terima kasih Ibu ya, semoga lancar luar biasa Ibu. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Hasya.